Tapi ada di ayat-ayat yang lain, Pak. Itu iblis dan setan pun disebutkan sebagai anak Allah. Itu gimana itu, Pak? Dulunya anak Allah. Waktu Dulunya. sudah nggak lulus ujian iman, iya. Aduh. Dulunya kan iblis itu berasal dari malaikat. Di akhirat, di surga ada uji-uji, banyak sekali ujiannya, kayak Eptanas gitu, SBMPTN gitu ya. Emang Tuhan suka menguji? Saya juga baru tahu. Enggak, Tuhan itu suka menguji. Tuhan itu suka menguji. Di surga ada ujian. Ada ujian di surga. Ya kalau emang maha kasih kan gak perlu diuji, Pak. Hah? Justru dia pengen melihat anak-anaknya mengasihi Allah atau tidak. Allah sudah mengasihi mereka. Nah, anak-anak ini mau benar-benar mengasihi enggak? Ada timbal baliknya enggak? Apa ada jadi anak durhaka? Tidak mengasihi Allah. Begitu. Kayak maling kundang, enggak mengasihi ibunya. Durhaka. Waduh. Jadi seperti itu kayak jadi kalau misalkan Yesus sebagai anak Allah terus mati tersalib, berarti Yesus juga gagal dong? Enggak, dia lulus uji, dia mengikuti perintah Allah. Bahkan ada muridnya, janganlah kau seperti yang di apa ya, nggak mau disalib, malah dikatain muridnya, nyala iblis, malah dibilang iblis. Engkau tidak mengenal apa ya perintah Allah. Yesus mengikuti perintah Allah, dia emang harus mati. Misi dia emang jadi penebus dosa. Dia lulus uji. Suaraku gimana, Saib? Kenapa? Iya, jelas. Iya, jelas. Kalau tadi kecil soalnya. Enggak, coba pakai coba pakai headset pinjaman ini. Wah. Itu Bang mohon maaf Pak Tomo, coba ayat yang ketika Yesus coba iblis, mana ayatnya coba di ini minta di Boleh. Biar saya aja. Puasa. Matius 4 ayat 10 itu. Oke ya. Matius pasal keempat ayat 9 dan ke-10. Nah. Ayat sebelumnya M itu apa tuh M? Oh, sebelumnya ini. Dan iblis membawanya pula Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, anyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, Hashem Elohenu, Adonai Elohenu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kola kavod. Nah, di sini berarti iblis tidak tahu bahwa yang dibawa itu adalah Tuhan Maha Pencipta ya, Bang Tomo. Tahu iblis itu dia anak Allah. Justru karena iblis itu ingin menggagalkan rencana Allah Bapa. Yesus digoyang imannya. Oh, kalau seandainya tahu, dia nggak bakalan berani, Pak. Dia nggak bakalan berani. Posisi Yesus kan anak Allah. Nah, anak Allah ini kan ya memang bisa saling menguji. Iblis ini kan menguji anak Allah. Oh, berarti anak Allah bukan Allah itu sendiri, bukan ya? Bukan. Yesus ini posisinya sebagai anak Allah. Makanya iblis berani menguji. Ada dua hal ada dua oknum yang berbeda di situ. Iya. Mirip ini Allah. Bang apa? Lanjut dulu ya. Bang Ade, mirip yang saya mau sholat dulu. Oke, siap. Iya. Bang Ade mirip itu yang kemarin siapa Jody itu. Dia bilang kan Jody. Itu kan kalau ada tuh yang aliran yang subordinat itu. Jadi ada tuan yang lebih tinggi, ada tuan yang lebih rendah gitu. Gitu ya? Gitu ya Pak Tom? Iya, gitu ya. Oh iya, sama kayak Pak itu kemarin berarti. Kalau gitu cari ayat yang sebelum ayat ini nih, ada yang terantuk batu tuh apa tuh? Oh, terantuk batu. Nah, waduh, saya lupa itu ya benar. Saya pernah dengar itu, cuman lupa. Tuh ya, terantuk batu. Kayaknya di ayat yang sama deh, cuma di ayat sebelumnya kayaknya. Bola kebut. Nah ini bagaimana Pak Tom? Ini menurut Anda seperti ini? Ketika ini ucapan iblis nih. Saya bacakan aja deh.
sudah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini maknanya apa? Silakan. Nah, ini iblis ini ingin mengubah Yesus menjadi sombong. Iblis ingin mengubah Yesus jadi sombong. Kalau dia mengikuti perkataannya iblis ini, dia akan jadi sombong. Nah, tapi Yesus tidak mengikuti perkataan iblis. Begitu. Jadi Supaya, ujian ini ujian moral. Iya, ya gini. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, noise. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini maknanya, maknanya nih ya. Mohon maaf nih, Pak Tomo dengerin. Ya. Bahwa senantiasa malaikat-malaikatnya Allah akan menjaga anaknya. Iya. Ya, anak akan menjaga anaknya dari percobaan iblis, dari pembunuhan. Nah, bagaimana dengan penyaliban? Gitu. Mana iblis nih keluar sudah. Silakan. Kalau penyaliban itu kan misinya Allah Bapa kan. Yesus itu kan jadi imam. Namanya imam kan sebagai pendamai umat yang bukan bakal fokus, menerima dia itu kan masih berdosa. Nah, berdosa itu kan harus didamaikan, disucikan. Fokus di ayat ini, Pak. Kan diperlukan imam. Nah, Yesus sebagai imam dan juga sebagai penebus dosa. Begitu. Ya, di sini kan tertulis janganlah engkau mencobai. Ya itu Pak, terus janganlah engkau mencobai gitu. Ini setan ini dia ini Tuhan. Apa? Ya ini kan mau saingan gitu. Iya, Iblis pengen Yesus itu berubah jadi sombong. Intinya tuh iblis pengen mengubah Yesus jadi malu sombong. Jadi supaya tidak terlaksana penyalipannya, jadi tidak terlaksana. Oke. Gagal. Bapak tahu nggak kalau setan itu sebenarnya dipanggil juga Tuhan. Di Bible. Setan itu dipanggil juga Tuhan di Bible, di Alkitab. Bapak tahu itu? Tidak tahu. Saya share-nya. Bang Soe, gantian saya mau share. Bisa baca, Pak? Ini. Ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Pasal 4 ayat 4. Setan. Ini artinya apa ini? Bisa bahasa Inggris, mungkin dia nggak bisa bahasa Inggris. Tolong di ini. Iya, jadi di situ di 2 bahasa Inggris belepotan saya, bahasa Inggris belepotan. Ya. Di situ di 2 Korintus 4:4 itu dibilang setan yang adalah Tuhan dunia ini gitu. Jadi kok bagaimana ya, masa setan dibilang Tuhan? 2 Korintus 4:4. Ya maksudnya penguasa dunia, bukan ya mirip kayak Tuhan lah, penguasa dunia itu ya dianggap seperti Tuhan, penguasa. Di situ kan emang dibuangnya ke bumi. Malaikat itu kan yang jatuh dibuangnya ke bumi. Nah, di bumi itu malaikat jadi penguasa. Bukan malaikat, Pak. Sama. Ayatnya itu dibilang setan. Satan itu bahasa Inggrisnya Satan. Kalau bahasa Indonesia itu setan gitu. Nah, kalau dibilang kok jadi itu apa jadi Tuhan gitu. Tadi kan ada God, God itu kan artinya kan Tuhan, Pak. Iya. Jadi Tuhan di dunia emang dia, bukan Tuhan di surga. Iblis kan pengen Iblis kan dulunya pengen jadi Tuhan di surga, jadi Allah di surga. Terus kalah. Terusir. Makanya dia saingan sama Yesus di bumi. Iya, saingan. Dia pengen saingan gagal. Ya. Oh, begitu. Iya. Oke, silakan Bang Ade. Yang itu aja di situ kan kembali lagi maknanya ketika Yesus ngomong bahwa dia tidak akan terantuk batu. Berarti dia akan selalu dilindungi dari bahaya apapun. Nah, ketika Yesus disalib, ya
ketika Yesus disalib itu tidak dilindungi gitu. Iya, emang Ini tidak maknanya. Makanya Iya. kan di situ kan ketika iblis ngomong seperti itu, silakan kamu jatuhkan kan. Maksudnya supaya apa? Supaya Yesus itu mati. Begitu. Iya, biar gagal rencana Allah untuk sekarang itu gagal. Ya, sekarang ketika Yesus disalib itu dia juga mati kan? Iya, emang benar mati. Dia mati berarti Turun ke alam maut, tetapi iblis nggak bisa nahan lama-lama di alam maut. Ya berarti rencana iblis berhasil dong di sini. Maksudnya kalau mati di kayu salib sebagai penembus dosa, rencana Allah yang berhasil. Justru tuh rencana iblis itu pengen Yesus mati lebih dulu sebelum mati di kayu salib. Pengennya tuh Yesus tuh lebih mati dulu sebelum mati di kayu salib. Begitu. Mati di awal. Ya kan, kita kan konteksnya nih, intinya kan mati kan. Iya. Ini kan rencana iblis dari awal. Iya. Ingin Yesus mati. Iya. Ingin Yesus mati, apapun matinya, ingin Yesus mati. Nah, sudah terlaksana di ketika disalib berarti ini rencana iblis itu berhasil. Sudah ada. Kalau mati sebelum disalib, rencana iblis berhasil. Kalau mati sebelum disalib, rencana iblis berhasil. Tapi kalau mati di kayu salib, ya rencana Allah yang berhasil. Karena apa? Karena iblis nggak bisa membinasakan mereka yang sudah disucikan. Dia tidak bisa merebut jiwa-jiwa yang sudah disucikan gitu. Kan tugas iblis kan hanya cari jiwa-jiwa masuk ke neraka semua. Tujuan iblis itu nggak ada yang masuk surga, semuanya masuk neraka. Sekarang begini, mana dalilnya bahwa Yesus harus mati di tiang salib? Kan udah ada rencananya. Kan sudah ada, dia sudah sering berkata kepada murid-muridnya. Iya, rencananya. Loh, justru akan bertentangan dengan apa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Coba baca ayat. Waktu berdoa itu Yesus ketakutan. Kan memang sebagai sisi manusia ya takut juga. Kan Yesus kan memakai tubuh jasad manusia, ya ada takutnya juga, tetapi akhirnya dia berani juga menjalani misi itu. Awalnya Anda kan mempercayai Yesus sebagai Triteos kan, Tuhan Maha Pencipta. Kenapa Anda memasukkan manusia di sini? Berarti manusia itu Tuhan Maha Pencipta juga yang ketakutan itu. Bukan, kan posisi sebagai anak Allah berdoa. Yesus itu nggak pernah memposisikan sebagai Allah Bapa. Waktu di bumi, Yesus memposisikan selalu sebagai anak, bukan Bapa. Dan sebagai anak, sebagai mengambil tubuh jasad manusia, ya kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa lapar, bisa makan. Tapi akhirnya berani juga. Silakan bang. Lo bukannya itu apa Yesus dan Bapa itu adalah satu? Iya, firman-Nya satu. Tapi posisinya sebagai anak Allah di bumi, firman-Nya emang berasal dari Allah satu. Maksudnya begitu. Oke, berarti kalau misalnya kalau Yesus takut, berarti Bapak juga takut gitu. Kalau Bapak juga takut. Ya tidak lah, kan Bapaknya tidak takut. Berarti bukan satu. Hah? Berarti bukan satu. Bukan satu, Mereka ada dua. Di surga ada dua nanti, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Yesus. Terus kenapa selama ini tuh kalau Kristen itu banyak kan bilang kalau Tuhan Kristen itu adalah satu? Kan sudah bilang banyak yang nggak ngerti yang Alkitab. Nggak ngerti biar banyak ada yang menganggap Yesus itu ada jadi Bapa. Oh ya udah, berarti ya yang beda dengan Kristen yang beda dengan pemahaman Pak Tom ini itu sesat semua gitu ya? Tidak iya. Ya? Iya. Waduh. Mesti panggil ini nih. Ya. Oke, siapa kayak yang Pak Pajar atau siapa gitu? Banyak orang. Silakan dengan yang lain. Siapa ya, Bu? Waalaikumsalam. Pak Tom, ini saya lagi ya, Linda. Maaf tadi ditinggal. Iya. Iya. Masih melanjutkan yang tadi, cuma penasaran kan kata Pak Tom itu tadi sekarang itu banyak kok yang kayak Denom atau yang lain selain Bapak itu yang pada nggak menurut Alkitabiah begitu ya. Iya. Nah, kok bisa Bapak ngomong gitu loh? Ya karena di gereja saya juga kurang menekan khotbahnya, kurang menekankan ke manusia baru, kelahiran baru. Lebih cenderung ke apa ya, pendetanya. Ngelawak gitu. Pendeta kalau khotbah. Kan jadi nggak bertumbuh imannya. Saya melihatnya dari pendeta khotbah.
Khotbah Oh, kebanyakan jadi ngelawak, nggak lari kemana-mana, nggak fokus lah ke firman Allah. berarti bisa dihitung juga pendetanya nggak berkompeten sebagai pendeta dong Pak ya, kalau ngelawak gitu ya. Iya, ngomong gitu bisa. Makanya jemaatnya nggak tumbuh imannya ke arah yang rohani, lebih cenderung ke arah ngejar duniawi jadinya jemaatnya. Padahal yang duniawi itu yang mereka yang denom lain itu ya, yang nggak berkompeten menjadi pendeta itu ya. Iya, kelihatan dari khotbah sih kelihatan lebih cenderung ke arah ngelawak atau kemana-mana, pokoknya nggak. Ya itulah kata. Tapi beda kalau di itu Bapak beda gitu ya, di karismatik itu beda gitu ya maksudnya. Ada juga yang kayak gitu sama. Cuma kalau saya kan belajar sendiri. Saya belajar sendiri, saya nggak apa ya. Saya punya pengalaman spiritual sendiri. Saya kalau di karismatik juga kadang sama juga. Banyak ngelawaknya juga. Pengalaman sirip. Iya, saya pengalaman spiritual aja ini. Saya gimana jadi itu? Bangkit. Hah? Pengalaman spiritual itu gimana Pak? Ya, istilahnya kayak apa ya? Saya baca sendiri, jadi nggak tergantung sama pendeta gitu. Soal pendeta itu kadang ya khotbahnya nggak kompeten begitu. Oh iya. Dulu saya juga percaya sekali selamat tetap selamat, ternyata salah. Harus baru, harus jadi manusia baru selamat. Tapi kan Pak, namanya pendeta itu kan nggak mungkin lah gitu, nggak ada pendidikannya, nggak ada lewati masa-masa di mana harus menjadi pendeta, pasti kan ada uji-ujiannya gitu, ada itunya, masa iya gitu nggak berkompeten gitu kan, kayaknya nggak mungkin aja gitu Pak. Ya buktinya begitu sih, saya setiap hari Minggu saya mau gereja di gereja Betel, mau di gereja Baptis, ternyata khotbahnya gimana gitu ya, kayak bikin ngantuk jadinya. Oh begitu ya, bikin ngantuk. Iya, bikin ngantuk ya, karena ngelawak begitu, jadi ngantuk saya. Jadinya imannya nggak tumbuh. Oh gitu ya. Oh harusnya yang Alkitabiah itu harusnya yang sesuai kitabnya gitu. Iya, sesuai ke pengajaran. Dia mah nggak ke pengajaran rata-rata. Oh, nggak ke pengajaran. Nggak pengajaran gimana? Kayak dia cuma menceritakan kisah-kisah perjanjian lama doang. Kisah-kisah perjanjian lama, kisah Nabi Musa diceritakan begini. Terus dia campur ngelawak begitu, kasih contoh. Jadi kayak menceritakan doang, bukan ngajarin, jadi hidup bener. Oh, berarti Bapak nggak terlalu ini sama kitab perjanjian lama ya? Nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu menghiraukan gitu ya? Iya, saya lebih cenderung ke pengajaran, saya lebih suka. Karena kalau cerita-cerita begitu ya, semua juga sudah hafal. Mau cerita Musa, mau cerita Goliat, sudah hafal. Jadinya ya, gitu jadinya. Nah, berhubung. Berarti Bapak yang kayak perjanjian lama gitu-gitu udah hafal ya, udah tahu ya cerita-cerita gitu ya. Ini kebetulan saya ini ada, iya. Kebetulan saya ini ada pertanyaan dari kemarin ini, saya bingung mau nanya sama siapa gitu, karena ganjel di pikiran saya gitu ya. Ini loh Pak, nih tentang yang Jauh Jakin, Bapak tahu enggak ceritanya? Wah, Jauh Jakin itu jarang dikupas, kayak apa tuh? Oh kenapa? Ya kan pendetanya kadang suka kan pendetanya itu beda-beda, lebih cenderung jarang dibuka aja, lebih banyak ke tokoh-tokoh besar istilahnya. Bukan masalah tokoh-tokoh besar. Tapi masalahnya tuh yang bikin bingung itu perbedaan itunya loh Pak, perbedaan apa? Perbedaan hari bulannya ini gitu. Jadi bertanya-tanya, saya kan membaca tuh. Nah, baca-baca gitu kok. Loh, kok diperhatiin kok beda gitu. Ada yang 8 tahun, tapi ada yang 18 tahun, terus ada lagi yang 3 bulan, terus tapi di satu sisi satu laginya ada yang 3 bulan 10 hari. Nah, bingung saya nih mau nanya sama siapa gitu. Sepertinya mungkin kan Bapak yang punya kitabnya gitu kan, mungkin paham. Nah, nggak mungkin nggak saya nanya ke Islam lagi kan, mereka juga kan Islam. Nah, mungkin Bapak tahu gitu ceritanya itu gimana gitu atau apa gitu. Kurang tahu, saya lebih suka lebih apal ke cerita tokoh-tokoh besar yang terkenal sih. Jadi kurang ini ya. Iya, lebih cenderung ke tokoh-tokoh besar. Ke Daud, ke Goliat, ke mana, ke Musa, ke mana, lebih cenderungnya ke Nabi Nuh. Jadi kalau yang kecil-kecil gitu kurang, jarang diberitakan di gereja. Saya yakin jarang. Jadi saya justru kalau saya mikirnya gini kan, kalau yang tokoh-tokoh besar mah
banyak gitu yang udah tahu, yang upas gitu kan, udah gini udah tahu semua lah kata Bapak gitu kan. Nah justru kalau saya lebih konsennya ke hal-hal yang kecil ini loh, kok kenapa nggak diceritakan padahal itu ada di kitab juga gitu. Halo? Iya ya, itu tergantung pendetanya. Emang kenapa sih dengan Yoyakin itu bingung di Loh, mananya? ini loh yang bacaannya maksudnya. Tak bacain ya Pak. Iya. Iya, dua raja-raja 24 ayat 8. Nah, di situ bacaannya siapa? Yoyakin gitu ya. Berkuasa itu Jojakin berkuasa selama 3 bulan. Akan tetapi kontradiksi di Tawarik 2 Tawarik 36 pas ayat 9 itu 3 bulan 10 hari, Pak. Nah, bingung gitu loh. Kok beda? Halo? Ya, kalau bingung gitu ya lihat teks aslinya aja. Iya, sudah dibaca juga sih. Tapi teks aslinya itu apa? Dari apa, Pak? Maksudnya tanya ke orang yang apa ya? Orang yang ngerti sejarah Israel ini, Yoyakim ini. Oh, gitu. Yang ngerti sejarah, itu sejarah saya kurang paham. Karena di PL gitu ya, bukan di TB gitu ya. Iya. Kalau sejarah-sejarah itu kayaknya orang Yahudi lebih ngerti lah. Jadi harus kembali ke teks aslinya. Ya sudah Pak, itu aja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin silakan yang lain kalau mau ada yang tanya gitu, santai aja sih. Pak Yuda, silakan mau nanya. Ya, tadi kan makanya saya bilang kalau Pak Tom tidak terlalu kuasai teks Bible-nya, ya kita ngomongin yang pengalaman spiritual aja lah gitu. Mau tahu itu pengalaman spiritual itu maksudnya bagaimana Pak? Apa udah ketemu Yesus atau bagaimana, atau ketemu Roh Kudus gitu loh maksudnya? Ya, diajarin saya pengalaman spiritual, saya diajarin tentang meninggalkan keduniawian, terus untuk lebih fokus ke arah yang rohani. Begitu aja pengalaman spiritual saya. Maksudnya pelayanan? Nah, bukan. Maksud saya diajarin bukan pelayanan, ke pengajarannya kan kurang tuh di gereja. Nah, karena pengajarannya kurang ke hal rohani, maksudnya rohani itu menjadi ciptaan baru atau lahir baru gitu. Di gereja kan kurang. Nah, makanya saya dapat pengajaran sendiri. Gitu. Lewat masalah saya. Iya, setahu saya Pak, itu yang dipelajari itu adalah ilmu tentang Tuhan. Makanya kan namanya kan sekolah teologi. Sekolah teologi itu adalah ilmu tentang mengenal Tuhan, bukan ilmu tentang mengenal rohani. Ya, mereka apa ya? Mereka kayaknya kurang ngerti juga itu kayak pendetanya walaupun udah sekolah teologi ya. Oh, berarti sarjana itu nggak ngerti tentang Kristen ya gitu ya? Kurang dalam pengajaran, saya bilang sih. Pendeta itu memang sekolah teologi ya, tapi kayak pengajarannya kurang dalam aja, gitu aja. Nah, saya punya pengalaman spiritual, pelajarannya didalemin begitu. Iya. Begitu. Berarti oke lah ya, gila. Jelaskan Tuhan itu menurut Pak Tom itu seperti apa gitu? Tuhan itu suci, kudus. Nah, kalau ingin bertemu Tuhan, kita harus memiliki suci juga, hati yang suci. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bakal bisa ketemu. Kita dianggap najis sama Tuhan. Nah, yang pengalaman spiritual itu saya disuruh hidup suci. Saya harus membersihkan hati dari keinginan daging atau keinginan duniawi. Baik. Begitu. Itu pengalaman spiritual saya begitu. Oke. Kurang. Teknisnya seperti apa, Pak? Menyucikan diri itu teknisnya seperti apa? Ya, maksudnya contohnya misalnya saya cita-citanya pengen jadi artis gitu ya. Cita-cita pengen jadi artis, tapi kalau saya lebih cenderung terus proses menjadi artis misalnya mesti
mesti melakukan sesuatu yang nggak benar gitu. Nah kalau kita lebih mengikuti keinginan daging, pasti kita langgar tuh perintah Tuhan. Nah kalau kita lebih rohani, kita pasti nggak mau, jadi artis kalau disuruh yang nggak benar, mendingan saya nggak tinggalin aja, cari kerja yang lain. Kalau orang yang lebih mengutamakan Tuhan begitu. Maksudnya tuh begitu. Nah, jadi gini, kalau di kami itu Islam itu, jadi kan cara untuk kita itu supaya tetap saya tuh beriman, bertakwa itu kan ya dengan melakukan apa yang diperintahkan ya, sholat, puasa gitu. Jadi yang saya tanya itu, jadi di Kristen itu seperti apa teknisnya? Kalau di Islam itu teknisnya itu yaitu sholat, puasa, bayar zakat gitu loh. Nah kalau di Kristen itu seperti apa? Teknisnya meninggalkan keinginan daging, hawa nafsu. Ya tadi itu ambisi, misalnya tadi pengen jadi ambisi nih, pengen jadi artis, harus melakukan yang nggak benar. Kalau orang yang nggak rohani, yang nggak mengikuti perintah Tuhan, pasti dilakukan. Tapi kalau orang yang rohani, pasti nggak mau. Jadi teknisnya itu meninggalkan hawa nafsu. Oke, mantap. Tapi kan kalau cuma begitu, Pak, itu nggak perlu ajaran kekristenan, soalnya kan di hukum juga sudah mengatur. Jadi kalau kita mencuri, nanti kita dipenjara misalnya 5 tahun, begitu loh, Pak. Itu nggak perlu kekristenan. Tapi bedanya kan ini kalau lagi bedanya tuh Kristen itu mencucikan hati sama tubuh. Nah, yang di gereja itu nggak jelas pengajarannya. Nah, pengalaman spiritual saya itu lebih fokus ke sucikan hati dari ambisi, dari cita-cita yang itu hatinya harus dibersihkan, baru ke tubuh, ke jasmani. Saya yakin Pak Tom ini di masyarakat itu terkenal orang yang baik lah gitu. Mungkin kalau orang lewat gitu kan langsung senyum gitu kan. Terus kalau Pak Tom ini terkenal orang baik lah gitu. Kalau begitu Pak, itu masyarakat modern juga, entah itu masyarakat barat dan timur itu sebenarnya begitu juga Pak, sama gitu. Tapi kan yang saya tanya itu bukan itu Pak, yang saya tanya itu kan Bapak bilang kan ya, menuju satu yang namanya itu kesucian atau apalah gitu. Dari Pak Tom sendiri prakteknya seperti apa gitu? Mungkin misalnya Pak Tom itu misalnya punya kalung salib yang dari emas berlian gitu, atau misalnya Pak Tom bikin sendiri kayak altar gitu. Seperti apa Pak teknisnya? Enggak, kita nggak bikin apa-apa, kita cuma jaga hati tetap suci aja. Jadi kalau di firman Tuhan itu yang saya pelajari di perjanjian baru, kalau hati kita kotor itu pasti hati kita penuh dengan sifat jelek, kayak serakah, kayak sombong. Nah, sifat-sifat jelek ini kan asalnya dari hatinya kotor, karena keterikatan, karena bangga memiliki banyak harta, memiliki jabatan tinggi, akan jadi sombong, jadi serakah. Itu kan yang itu kan hatinya kotor. Nah, itu Tuhan tuh nggak mau kayak gitu, hatinya kotor, harus bersih, harus tidak terikat dengan kepemilikan. Walaupun punya banyak harta, punya jabatan tinggi, kita nggak boleh terikat. Tetap hati kita harus dibersihkan, jangan jadi sombong, jangan jadi serakah. Begitu maksudnya tuh, begitu teknisnya, kesucian hati. Oke. Tapi bukannya di Alkitab juga itu dituliskan seperti itu, misalnya jangan durhaka sama orang tua gitu kan. Iya, itu juga banyak. Kan ada kan situ. Iya, banyak. Pengajarannya banyak. Lebih cenderung ke arah moral sih, ke karakter. Kalau di perjanjian baru itu ke arah karakter. Kalau kita punya sifat satu jelek, dianggap nggak masuk neraka. Masuk neraka. Nggak layak masuk surga. Karena hatinya kotor. Sifat jelek itu dari hati kotor. Jadi nggak boleh. Tapi pendeta-pendeta nggak ngerti. Nggak ngajarin karakter. Bukannya nggak ngerti sih, nggak ngajarin, nggak terlalu diprioritaskan. Prioritas. Iya. Prioritas. Iya. Tidak diprioritaskan. Ya gitulah. Oke, jadi tadi kan kembali ke tema awal itu kan karunia kasih itu. Jadi karunia kasih itu artinya kalau menurut Pak Tom itu berarti menjadi suci supaya sama dengan sucinya Tuhan gitu.
Iya, betul ya. Kalau kita Pak di Islam tuh kalau di setiap sholat atau doa itu ada tuh namanya tuh yang subhanallah, maha suci Allah gitu. Jadi kalau di patung sendiri itu bunyi-bunyinya tuh seperti apa? Atau mungkin ada doksologi lah gitu kalau Pak tuh. Doa-doanya. Seperti apa lah? Doanya Iya. biasa aja. Nggak ada doa-doa yang aneh-aneh gitu, nggak. Biasa aja. Iya. Kalau Bapak baca Iman Rasuli? Oh, itu kan Katolik. Enggak, saya emang enggak. Itu Katolik. Kalau bukan enggak. Coba yang lain itu gantian. Saya mulu jadi monopoli. Ini saya mau tanya dikit ini Bang Tomo. Halo. Ya. Ini saya mau nanya dikit tentang Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Yang saya tangkap dari hal itu, dilarang memberitakan Injil di kawasan Asia. Iya. Itu maksudnya bagaimana ya? Allah mendahulukan mereka yang sudah mengenal Allah. Jadi ada orang ini yang sudah mengenal Allah, tapi butuh apa ya? Butuh diinjilin, butuh diperdalam gitu ilmu agamanya. Makanya Allah itu lebih mengutamakan mereka yang sudah mengenal Allah daripada yang belum. Makanya si Paulus itu berbelok arahnya. Itu yang bilang dilarang memberitakan Injil di Asia siapa itu, Bang? Tidak ada. Di Kisah Para Rasul itu yang bilang siapa? Belum waktunya ke Asia. Bukannya dilarang, belum waktunya. Saya nangkepnya itu belum waktunya. Dicegah, Bang, di situ bahasanya, Bang. dalam kitab bahasanya di situ dicegah. Mencegah. Iya, dicegah. Emang maksudnya itu belum waktunya ke Asia. Lebih ke arah yang orang-orang sudah mengenal Allah dulu. Oh, gitu. Saya kira di sini penangkapannya maksud dari hal ini gitu kan. Ini Injil khusus untuk orang Bani Israel aja. Enggak. Nggak boleh di luar Bani Israel. Dulunya hanya untuk Bani Israel, kan karena Bani Israel menolak Mesias, jadi untuk dunia, untuk semuanya. Karena penolakannya Allah marah, kan ditolak, berubahlah rencana Allah ke dunia, nggak lagi ke ngurusin Bani Israel. Oh ya udah. Iya. Cobanya Bang, cuma itu aja yang mau aku tanya. Yang lain, gantian? Ya kalau saya sih boleh sedikit ya saya tuh penasaran dengan tadi itu kejadian 16 ayat itu yang anak-anak alam menikahi perempuan itu maksudnya itu malaikat ya? Iya, malaikat. Malaikat mengambil wujud seperti manusia, menikahi manusia perempuan, anaknya raksasa jadi orang. Berarti berlawanan dong dengan Matius, Bang. Ini saya baca di sini di Matius 22 berapa nih? Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga, Bang. Iya. Malaikat kan tidak kawin, Bang. Gimana? Makanya dia turun ke bumi mau kawin karena nggak kuat iman. Di surga dilarang kawin karena nggak kuat iman. Lihat ada manusia, ada perempuan yang cantik, turun dia. Makanya jadi tersingkir. Seperti itu diizinkan sama Tuhan begitu ya? Jadi diizinkan, di surga itu nggak diizinkan kayak gitu. Jadi diizinkan untuk memperkosa manusia begitu? Bukan, itu udah lulus iman, udah lulus uji kena hukum nanti mereka semua di akhir zaman dihukum. Malaikat yang nggak kuat imannya itu dihukum nanti. Oh berarti malaikat yang turun ke bumi bisa kawin dengan manusia begitu? Bisa, di surga nggak boleh. Tapi yang turun ke bumi bisa. Oh laki-laki semua ya? Apanya? Jenis kelaminnya? Iya malaikat laki-laki semua.
Nggak tahu saya, kalau malaikat saya belum pernah ke surga, nggak tahu ada perempuan atau tidak. Saya belum pernah ke surga. Itu lanjut deh. Lanjut. Misalnya aku di sini ada pakar Alkitab nih, Indra Mose nih. Berarti Pak Tom ini rohaniawan gitu ya bahasanya? Iya. Bedanya rohaniawan dengan pastor atau pendeta itu apa ya? Sama aja sih, itu cuma apa ya, gelar aja sih. Gelar aja, pastor itu kayak pendeta mau apa ya, kayak pendeta udah senior lah pastor itu. Pendeta senior. Kalau uskup itu apa Pak? Uskup? Uskup kan bat Katolik itu bat Katolik. Kalau di Protestan paling pastor. Kalau Katolik uskup. Tapi ya sama, kayak pendeta-pendeta juga. Katolik sama Protestan itu beda ya? Beda pengajaran. Beda Tuhannya? Beda. Enggak. Maksudnya pengajarannya dia terlalu dibuat-buat lah. Misalnya mau penebusan dosa harus beli surat penebusan dosa, kan nggak diajarin di Alkitab. Di Katolik misalnya diajarin, makanya pada protes. Jadi pengajarannya nggak sesuai Alkitab. Makanya protes. Saya baru tahu itu ada surat penebusan dosa. Itu maksudnya gini loh, apa kalau surat penebusan dosa? Kita disuruh beli. Kalau kita pengen penebus dosa kita harus beli. Kan berarti kan uskup mata duitan kayak gitu. Mata duitan keduniawian. Nah kan keduniawian itu. Berarti belinya di pendeta itu? Iya, kan Katoliknya kan error, pendetanya duniawi. Jadi nata dunia beli. Padahal penebusan dosa gratis. Yesus mati gratis. Kira-kira satu surat itu berapa duit itu, Bang? Nggak tahu lah. Makanya diprotes. Jelek bisa protes. Oh iya, berarti protes itu jadi Kristen protes itu gara-gara memprotes sama itu. Katolik. Protes dia. Oh gitu ya. Kalau waktu itu dia demonstrasi, berarti nanti namanya jadi Kristen demonstrasi dong gitu, bukan protes. Ya gitulah. Pokoknya Katolik itu kacau ajarannya. Kalau Bang tentang Kristen Advent kayak bagaimana itu, Bang? Saya kurang tahu deh Advent kayak gimana. Iya. Banyak ya, saya sendiri sampai bingung. Ada Pantekosta itu, ada lagi apa nih namanya ini, apa namanya yang di sana itu? Baptis, ada Pentakosta, ada apa? Makanya itu balik lagi ke Alkitab aja. Ada Metodis, macam-macam. Dia balik lagi ke Alkitab, ajarnya sesuai Alkitab nggak gitu aja. Patokannya ke Alkitab, jangan ke denom. Patokannya ke Alkitab, lihat tuh pendeta kompeten nggak sama Alkitabnya. Shalom semuanya. Tapi kitabnya tetap satu, Bang, Injil. Sama. Cuma yang bawainnya aja nggak itu, nggak beres. Kasiannya beda ya. Iya. Itu kalau tapi kalau jumlah kitabnya beda. Jumlah kitabnya beda, Protestan sama Katolik. Kenapa ya? Ada tambahannya kalau di Katolik itu. Makanya saya juga bingung, bisa ada kitab tambahan, kitab Tobit, kitab apa. Bukannya kan Katolik lebih pertama. Berarti Protestan itu yang satu yang diskon mengurangi gitu. Iya, mengurangi. Minta diskon. Di 66 kitab ya. Iya. Bang, kalau itu antara Katolik dan Protestan itu surganya sama atau beda? Ya, surganya sih sama, tapi pengajarannya beda. Di sana tidak ada di surga tidak ada makan minum ya? Di surga. Ya, di surga tidak ada makan minum, tidak ada. Tidak ada kayaknya tidak ada. Oh, nggak ada ya? Tapi saya lihat di Wahyu ada deh. Coba nanti saya lihat itu doang pas sekali doang pas pertemuan. Itu pas pertemuan sekali doang, setelah itu tidak ada lagi makan minum. Jadi lebih cenderung ke ibadah. Di surga itu lebih cenderung ke ibadah. Berarti kita dikumpulkan di surga gitu kan, sekali perkumpulan gitu kita dikasih makan, dikasih minum. Cuma sekali doang perjamuan, namanya perjamuan sekali doang. Setelah itu selama-lamanya ibadah. Ibadah aja. Ibadah
selama-lamanya. Pelit amat panitianya, Bang. Ya Allah. Ntar gua bikin catering Menalarkan deh. sampai Catering di segitunya sorga. juga ya. Menohok banget nih pertanyaannya. Waduh. Bang, aku mau tanya, Bang. Aku pernah jalan-jalan, Bang, di sebuah kota besar. Aku lihat itu, Bang, namanya tuh gereja diaspora. Itu maksudnya apa, Bang, itu, Bang? Makanya aneh-aneh saya juga nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Ya, ada gereja diaspora, gereja Betel, gereja Lahai Roy, widih, Banyak El emang. Shaddai, Elim. Waduh, nah bingung ini. Aduh, namanya banyak sekali. Iya. Kalau di Warnanya juga Cirebon, beda-beda, Bang. Warnanya, Bang. Ada Iya, yang iya. dominan biru putih, ada yang dominannya itu kayak warna apa itu, warna tegas gitu ya, warna-warna coklat kayu-kayu gitu, Bang. kalau Aduh. di Cirebon ada tuh gereja Philadelphia. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang, namanya banyak, Bang. Jadi makanya kata temanku gini, Bang. Dengerin, Bang. Ente kalau Om Indra sudah sembuh ya? janjian di kota besar, belum. Kalau janjian di kota besar, ente patokannya jangan patokan minimarket, Indomaret, jangan banyak gitu. Ente patokannya gereja. Loh, kok patokannya gereja nggak masjid aja? Soalnya gereja tuh namanya beda-beda. Jadi sekali ente kasih tahu itu nggak akan kesasar udah gitu. Misal nih gereja Elim ya, satu kota Semarang bisa jadi cuma satu itu doang, itu loh. Gereja apa? Diaspora. Oh, udah pasti yang di pojok sana gitu. Jadi nggak akan kesasar gitu loh, Bang. Dan begini juga, itu di tiap nama-nama gereja yang beda, kita boleh masuk gak? Misalnya nih, yang kayak abang tadi bilang, nggak kayak gereja Elim. Misalnya orang yang lain tuh, bukan kayak anggotanya orang-orang Elim, dia boleh masuk ke gereja lain gak? Boleh. Jadi Diaspora kalau misalnya kita nih, ke gereja diaspora nih, merasa pengajarnya jelek, kita pindah gereja lain nggak apa-apa. Pengajarnya jelek nggak, kita biar pindah nggak apa-apa. Oh, gereja ini pengajarannya bikin ngantuk, banyak ngelawak, pindah nggak apa-apa. Luga ini. Ini kayaknya luga ini maksudnya. Gerejanya luga ini, banyak lawak ini. Iya. Jadi carilah gereja yang pengajarannya bagus lah. Juga kan. Waduh. Cari aja ini gereja pendeta Mongol tuh yang stand up comedy itu. Enak tuh, ngakak tuh. Siapa Bu? Mongol. Oh, yang stand up komedi itu. Tuhan, turunlah ke sini. Wah, jangan. Kayak gitu. Iya. Kiamat dong. Bang, kalau misalkan orang Elim ini, Bang, masuk ke orang ini, Bang, misalkan orang yang gerejanya hari Minggu lah, misalkan apa ya kalau hari Minggu? Diaspora kali ya, diaspora hari Minggu. Terus dia masuk ke Advent, Bang, hari Sabtu itu gimana, Bang? Bisa nggak, Bang? Ya kalau selama masih mencari gereja yang pengajarannya bagus, nggak apa-apa pindah-pindah. Kalau itu hak asasi ya, Bang, ya? Udah kerasan, menetap di situ nggak apa-apa. Hak asasi, Bang, ya? Iya, hak asasi. Boleh. Saya juga dulu dari gereja baptis, pengajarannya kurang bagus, saya pindah ke Betel. Pendeta di Betel, gereja lumayan bagus pengajarannya. Makanya saya menetap di sana. Menetap di sana lebih nyaman ya, Bang, ya? Iya, pokoknya cari yang pengajarannya lumayan ke Alkitabiah, jangan yang kebanyakan ngaconya. Bang, coba Abang ke diaspora, Bang. Barangkali lebih mantap lagi, Bang, di situ, Bang. Iya. Coba aja. Aku mau tentang Spora itu bukan tumbuhan. Spora kan tumbuhan kan? Diaspora, Bang, diaspora. Oh, dia diaspora. Saya kira spora tumbuhan. Bukan, diaspora. Ada Betel, ada gereja Bethlehem, ada gereja Lahai Roy, ada gereja El Roy. Wih, banyak sekali. Banyak emang. Bapak kalau di karismatik itu ada perpuluhan ya atau gimana, Pak? Apa yang di mana ada perpuluhan itu, Pak? Semua gereja kayaknya ada perpuluhan.
Oh gitu. Semua perpuluhan itu apa sih Pak? Maksudnya 1/10 dari gaji penghasilan kita selama 1 bulan berikan buat Tuhan. 1/10. Pajak pemerintah Ya, pajak lah istilahnya. 5%. Pajaknya dikasih ke perpuluhan 10%. Buset, kasihan banget. dikasih ke siapa itu Pak? Ke kotak persembahan, taruh di kotak persembahan perpuluhan. Nanti kan disediain amplop. Wajib itu wajib ya. Setiap bulan ya, kalau lagi wajib sih sebenarnya, kalau di Alkitab sih wajib diberikan 1/10. Tapi yang jarang gitu. Jadi pendeta enak ya Pak ya. Jadi pendeta enak Pak ya. Jadi kok jadi pendeta enak ya Pak ya? Jadi pendeta enak. Kayak Bang Indra. Tanggung jawabnya besar loh pendeta. Kalau pendeta dianggap sesat masuk neraka, jemaat masuk neraka, hukumannya lebih berat. Pendeta tuh nggak enak. Nggak enak ya. Iya, kalau jemaat masuk neraka semua, berarti pendetanya sesat. Hukumannya lebih berat sama iblis. Oh, tapi kalau misalkan jemaatnya masuk neraka, pendetanya masuk surga gimana itu? Ya nggak mungkin dong. Kalau jemaat masuk neraka, pendeta pasti masuk neraka, mengajarannya sesat. Nah, berarti dianggap gagal gitu ya? Iya, hukumannya lebih berat malah. Hukumannya lebih berat, jadi pemimpin itu malah lebih berat kalau nggak benar. Mungkin di dunia enak di dunia, di akhiratnya nggak enak. Bapak kan dari Protestan nih Pak. Bukan, dia karismatik. Iya, Protestan karismatik. Oke Pak. Kira-kira menurut Bapak orang Advent, orang Pentakosta, orang Katolik itu masuk surga nggak Pak? Tergantung dari dia melakukannya perintah Tuhan enggak. Kan tadi kan Tuhan. Bentar, saya tanyanya ke Bapak ini. Gimana Pak? Iya, lanjut. Ya kalau dia melakukan perintah Tuhan masuk surga. Kalau tidak ya tidak. Jadi nggak tentu orang Kristen bisa masuk surga. Oh, berarti nanti di surga ini Pak ya pakai kloter-kloteran ya Pak? Kloter Betel, kloter diaspora, kloter Advent gitu. Itu kan buatan manusia. Tuhan kan nggak ngajarin banyak-banyak kayak gitu. Ya kan, tadi masuk surga semua. Berarti kan kloter-kloteran gitu. Kelompok Betel masuk gitu. Kelompok Advent masuk. Kelompok diaspora masuk gitu ya. Pakai kloter gitu loh. Enggak lah. Ke pengajarannya. Tuhan tuh lihat ke pengajarannya, ke hati mereka semua nih. Hatinya udah bersih belum? Mau dia gereja diaspora, mau Advent. Kalau hatinya kotor, ya nggak bisa masuk surga. Berarti dia tidak masa gini Pak. Misalkan orang Betel 90% masuk surga, diaspora 90% masuk surga, Katolik 90% gitu kan. Nah itu masuknya gimana Pak? Kloter-kloteran gitu Pak? Nggak pakai. Oh pakai ya? Nggak pakai, kan nggak ada. Di surga itu cuma ada 12 pintu gerbang nama Israel. Ntar kita masuk dipilih di surga itu ntar ada 12 pintu gerbang pakai nama-nama suku Israel. Kan kita ditempatin di mana, di situ yang mana kita yang nempatin. Nggak ada lagi nama gereja. Pakai nama suku Israel. Kalau yang gerejanya Bapak itu masuk dari pintu mana Pak? Lewi, Ruben, Simeon, Gad, Naftali, Asher. Tuhan yang nentuin. Itu Tuhan yang nentuin. Iya. Berarti semuanya benar dong kalau gitu Pak. Soalnya tadi Betel bisa, diaspora bisa. Semuanya pengajarannya benar ya? Iya kalau benar masuk. Kalau ajarannya Alkitabiah benar masuk. Tapi kalau ngaco ya hati-hati kalau ngaco. Oh yang penting apapun denomnya yang penting bersandar pada Alkitabiah. Iya betul. Maksudnya itu. Oh terus yang benar yang Alkitabiah yang mana Pak? Soalnya setiap denom beda-beda pengajarannya Pak. Yang benar yang mana yang Alkitabiah itu? Tadi lebih mengarah ke pengajaran kesucian hidup. Kalau tidak terlalu ngajarin kesucian hidup berarti meleset. Tapi setiap denom merasa bahwa dirinya paling Alkitabiah. Jadi maksudnya yang sebenarnya Alkitabiah yang mana? Ya itu dia tuh. Makanya sering jadinya kan gitu kan. Yang Oneness merasa Alkitabiah, yang Tritunggal merasa Alkitabiah. Nah, apalagi yang Unitarian merasa Alkitabiah juga. Nah, di situ yang rancu. Nah, jadi kalau misalnya mereka tuh pada dikumpulin gimana tuh kira-kira jadinya itu? Ya pasti ribut. Mereka pada ahli kitab semua tuh. Iya. Pasti ribut. Di surga ada ribut lagi. Ya kagak katanya. Kita di surga tuh dikasih makan 1 kali doang.
Nah, sisanya itu kita ibadah aja. Iya. Makan cuma 1 kali di sono. Jamuan doang. Jamuan kayak ya. Bener tuh kalau kayak di pengantin kan, nggak boleh nambah. Nggak boleh bawa besek. Pulang. Saya kalau masuk surga makannya sekali doang pas pembukaan. Saya makan bener-bener itu, kasih kenyang itu. Beneran. Udah aku makan semua. Karena abis itu udah nggak makan lagi. Jangan sia-sia gitu loh. Saya yakin malaikat penjaga surganya akan berkata gini nih. Kalian makan sepuasnya, soalnya abis ini udah nggak makan lagi. Wah, udah makan. Enggak, siapa tahu Pak Tomo balik mau nanya sama ini teman-teman semua. Silahkan. Iya Pak Tom, mungkin ada yang mau ditanyakan ke kita gitu biar gantian. Nggak apa-apa, tanya aja Pak, santai-santai di sini. Ya mungkin cari-cari jodoh gitu sekarang ini. Sayangnya di sini nggak ada perempuan Pak, cari jodoh. Loh, ini Elinda ini kan perempuan. Jadi-jadian Pak. The power of emak-emak. Itu ternyata benar Bang Yuda. Bang Yuda benar itu kata temanku. Pokoknya kalau kamu janjian sama temanmu, patokannya gereja. Itu resiko kesasarnya cuma 10% katanya. Lu kok bisa? Karena setiap gereja namanya beda-beda. Jadi udah patok kalau diaspora pojok sana itu. Gereja apa? Elim, sebelah sana. Udah nggak kesasar gitu loh. Karena masjid Al-Furqan banyak. Gitu loh. Iya. Itu. Mantap ya. Kita berpatokan sama itu aja. Nggak usah Google Map lagi. Kalau gitu saya ini dulu mau ini. Gitu loh. Saya mau istirahat dulu. Saya mau istirahat dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Bapak jangan kapok di sini ya, maaf tadi saya yang undang tapi kurang bicaranya, nggak terlalu pintar ngomong saya Pak. Nanti jangan kapok Pak, datang lagi nanti saya undang lagi boleh ya Pak ya? Ya boleh. Iya nanti sharing-sharing gitu, kalau aja Bapaknya ada waktu. Iya. Aduh. Ya Pak, makasih Pak. Ya makasih. Thank you. Ini pasti agentnya Bang Ade Yong ini yang ngundang ini. Bukan Elinda. Mbak Elinda yang ngajak tadi ke sini. Masuk surga pakai kloter-kloteran. Keren tuh. Ketawa dulu. Kayak orang haji pakai kloter gitu loh. Kloter Advent, silakan masuk.